رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى أما بعد. Jamaah Masjid Al-Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 2/3 lebih bulan suci Ramadan pada tahun ini 1444 Hijriah telah berlalu, telah kita lewati, menyisakan beberapa hari di penghujung bulan Ramadan yang segera akan meninggalkan kita semuanya. Banyak kaum muslimin yang telah memaksimalkan setiap detiknya dalam bulan Ramadan ini untuk memaksimalkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak sedikit juga yang mana mereka membiarkan mensia-siakan bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan ampunan. Ya, hanya bulan Ramadan yang mana Allah Subhanahu wa taala menjamin dosa-dosa hambanya itu diampuni selama 24 jam. Bagaimana tidak? Rasulullah mengatakan, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Seharian dari ketika sahur mulai puasa sampai maghrib, Allah akan menjamin menghapus dosa-dosa seorang hamba apabila ia berpuasa dengan keimanan dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hapuskan dosa-dosanya. Nanti ketika berbuka puasa khilaf, ngomongin orang lain, gibah atau sebagainya, ada jaminan lagi untuk diampunkan dosanya. Man qama ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam hari dengan salatnya, dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Jadi bulan Ramadan bulan maghfirah, bulan ampunan. 24 jam Allah akan mengampuni dosa-dosa seorang hamba. Para jemaat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung Ramadan ini juga ada amalan yang bisa kita lakukan yang sangat penting untuk tidak kita lewatkan. Mungkin kita memiliki kemampuan masing-masing dalam beramal ibadah. Mungkin ada yang bisa melaksanakan iktikaf di masjid 10 hari terakhir full. Tapi tidak banyak juga di luar sana di antara kita yang tidak bisa melaksanakannya. Lantas apakah kita bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Tentu bisa, ya. Karena amal sholih itu tergantung dengan kemampuan masing-masing hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita di bulan Ramadan untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, "Qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyul lailatin qadri ma aqulu fiha?" Qala, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Aku bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seandainya aku mengetahui kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, maka apa yang semestinya yang aku lakukan? Apa yang semestinya aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian Rasulullah menjawab, mengajarkan, katakanlah, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkau maha pemaaf lagi maha mulia, maka maafkanlah aku. Pada jemaah sekalian, lihatlah di 10 terakhir ada keutamaan Lailatul Qadar yang mana itu lebih baik dari 1000 bulan. Rasulullah mengajarkan kepada Ibunda Aisyah untuk meminta hal apa? Bukan hal tentang duniawi yang sifatnya fana, bukan meminta harta, bukan meminta hal-hal yang sifatnya duniawi saja, tapi apa yang diminta adalah tentang akhirat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya di 10 terakhir yang mana kita tidak tahu kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, untuk senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di akhir Ramadan ini ketika kita keluar, naudzubillah, kita termasuk orang-orang yang mana didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua bisa berhak mendapatkan keutamaan di 10 hari terakhir dengan masing-masing kemampuan kita dalam beramal ibadah, amal soleh. Karena tidak semua kita bisa
melakukan iktikaf mungkin. Ada di sana, di luar sana yang harus dituntut untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Seharian pergi berangkat pagi pulang malam, ada yang harus berdagang, ada yang harus mengantar ke sana kemari untuk mencari ma'isyah, yang mana itu ada tuntutan sehingga dia tidak mampu untuk melaksanakan ibadah full di masjid. Maka jika dia laksanakan dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas dan tetap memohon ampun sepanjang perjalanannya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa kita dapatkan juga meraih predikat takwa, yaitu yang mana mendapatkan predikat takwa kita melaksanakan puasa dengan memohon ampun kepada Allah SWT dan lulus menjadi orang-orang yang bertakwa. Pada jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di 10 terakhir ini tinggal sekitar 6 atau 7 hari lagi, jangan sampai kita kendor. Mungkin kita lihat kemajuan softnya semakin maju, mungkin 1 atau 2 soft, tapi jangan sampai ibadah kita kendor begitu saja. Kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah semampu kita yang bisa kita lakukan, dan senantiasa lisankan diri kita, lidah kita untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu di mana zikir-zikir yang kita ucapkan, istighfar yang kita ucapkan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tidak tahu, bisa jadi di malam-malam itu kita tidak tahu malam Lailatul Qadar kapan, tapi kita melazimkan doa tadi sehingga ada satu doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi renungan bagi kita untuk senantiasa tetap semangat dalam beramal ibadah di 10 hari terakhir, jangan sampai kendor, dan senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan dan berharap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.